warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di CSA Community sesi 40 dengan tema memaksimalkan entry menggunakan tick chart. Senang sekali saya Ismi yang akan memandu jalannya CSA Community sore ini. Di tengah-tengah kita semua sudah hadir Pak Hamzah selaku narasumber. Sore Pak Hamzah. Sore Ismi. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya. Oke, saya akan berlanjut menyapa moderator kita. Selamat sore, Pak Arya. Selamat sore, Ismi. Gimana nih, Pak, kabarnya? Ya, bagus, sehat, segar. Puji syukur. Nah, tak lupa saya ingin menyapa Bapak Ibu peserta CSA Community. Halo, selamat sore Bapak Ibu peserta CSA Community. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menghimbau Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban, kemudian menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background jika memungkinkan, dan mengikuti acara hingga akhir, serta mengisi link feedback untuk mendapatkan e-certificate, materi, dan juga 50 SKP untuk anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan dipandu oleh Pak Arya, selaku moderator. Kepada Pak Arya, kami persilakan. Ya, selamat sore, selamat bergabung teman-teman semua. Sekarang kita sekali lagi masuk ke acara CSA Community yang biasanya diselenggarakan di hari Jumat. Coba saya cek dulu suara saya cukup jelas nggak, teman-teman? Boleh ketik di kolom chat kalau suaranya udah cukup terdengar jelas. Ini bisa respon nggak ya di kolom chat? Bisa nih kayaknya ya. Oke, sip. Nah, saya kenal cukup lama ya sama narasumber kita hari ini, ya Muhammad Hamzah. Sekarang sudah RSA, RTA. Waktu itu beliau masih boleh dibilang favoritnya teman-teman kampusnya ya. Waktu itu masih di kampus gitu, sudah sangat fasih dengan ilmu-ilmu investasi di saham, dia memperdagangkan jual beli saham ya. Tapi beliau konsisten ya, sampai sekarang komunitasnya semakin besar, menjadi salah satu mentor di sahamologi ya. Nanti teman-teman boleh cari, silakan gabung juga sama komunitasnya. Dan beliau sekarang bersedia untuk sharing ya apa yang beliau sudah kuasai ya di hari ini. Cukup menarik topiknya, nanti beliau akan jelaskan lebih lanjut. Beliau saya kenal dengan sebutan Bro Jack ya, jadi keren banget gitu, Jack gitu ya. Sampai sekarang masih dipakai ya nama panggilannya ya, Bro? Masih dipakai. Jadi nama resminya Muhammad Hamzah, RSA, RTA, tapi kita panggil Project, itu panggilan gaulnya ya. Nah, tanpa berlama lagi supaya kita nanti juga ada sempat tanya jawab, saya persilakan Project untuk bisa sharing sessionnya dimulai. Oke, terima kasih Kak Arya. Ya, sama-sama. Share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih ya buat teman-teman dari CSA, terutama Ko Arya juga ya. Ini mentor saya udah dari lama. Buat teman-teman juga salam kenal ya. Nama asli saya Muhammad Hamzah ya. Cuman kalau di pasar modal kata Pak Satrio itu terlalu syariah ya. Makanya saya lebih dikenal sama Project ya. Saya sekarang masih bekerja di sahamologi ya sebagai mentor sekaligus juga co-founder ya. Langsung saja hari ini Project pengen sharing ya, lebih ke sharing karena kalau misalkan mau menggurui jadi nggak enak nih karena di CSA. Saya juga belajar banyak di CSA Institute ya. Hari ini Project mau sharing memaksimalkan entry menggunakan tick chart ya. Suara Project jelas ya? Oke. Jelas, mantap Bro. Mantap. Oke, lanjut ya. Pertama kita coba ulik dulu ya. Sebenarnya kenapa sih Project mengambil judul memaksimalkan entry ya? Karena mungkin beberapa masalah umum yang terjadi di masyarakat atau di teman-teman atau di member-member Project juga yang sering Project mentorin itu, terutama sih yang jelas di sini banyak orang tuh yang ketika entry itu telat beli ya, dalam artian ketika misalkan sudah di malam hari udah bikin skenario, di malam hari udah bikin
analisa dan segala macam, tiba-tiba besoknya mungkin ada yang ketinggalan atau sibuk kerja dan sejenisnya ya, maka mereka bisa dibilang telat beli. Atau mungkin juga ada yang aduh saya kemarin udah ngelihat saham ini bagus banget nih, tiba-tiba langsung hajar HK aja ya, asal HK aja, dan tiba-tiba ternyata ketinggian nih, belinya terlalu tinggi. Nah, itu juga sering terjadi ya, ini hal-hal yang umum lah terjadi ya. Jadi ada telat beli terlalu tinggi juga, terus juga ada yang menangkap pisau jatuh ya. Ini mungkin buat beberapa teman-teman yang overconfidence ya, karena misalkan nih, oh ini harusnya koreksi nih, koreksinya mantulnya di Fibo 50. Nah, belum ada skenario pembalikan, mereka udah eksekusi ya. Mungkin bisa aja oke, bisa aja enggak. Cuman ketika teman-teman terlalu overconfidence, maka ya hasilnya akan beresiko ya, dimana menangkap pisau jatuh itu cukup beresiko juga untuk spekulasi. Dan terakhir ya, asal HK aja. Mungkin saya kalau misalkan beli asal ikut, mungkin ada euforia, mungkin ada rekomendasi di luar sana dan segala macam, ya udah deh, saya percaya sama orang, saya HK aja. Nah itu ya. Nah jadi berangkat dari masalah-masalah ini, Project sharing di sini yaitu gimana sih cara mengatasi atau bagaimana sih cara memaksimalkan entry point tersebut ya. Di sini Project kasih beberapa metode, cuman yang Project bahas itu yang terakhir ya. Di sini beberapa metode umum yang mungkin teman-teman juga pernah pelajarin, mungkin teman-teman juga pernah lihat ya. Yang pertama ada pivot price ya. Pivot price ini salah satu indikator support resisten ya, dia berdasarkan candle di kemarin yang untuk memproyeksikan di hari ini support resisten, harga pivotnya di mana. Nah, biasanya orang menggunakan pivot price ini untuk memaksimalkan entry. Kalau misalkan ini udah di atas resisten 1, mungkin saya nggak mau beli dulu, atau mungkin sudah masuk area take profit di hari tersebut ya, itu untuk pivot price. Selanjutnya ada juga yang biasa menggunakan VWAP ya, atau volume weighted average, atau juga harga rata-rata ya, bisa dibilang harga rata-rata pada hari tersebut. Nah, jadi banyak orang juga yang menggunakan harga rata-rata di perdagangan hari tersebut sebagai mendekat atau sebagai entry point ya. Jadi mendekatin harga VWAP itu adalah area terbaik menurut beberapa orang yang menggunakan VWAP. Nah, di sini Project menggunakan analisa multi time frame ya. Jadi salah satu metode untuk memaksimalkan entry point adalah menggunakan multi time frame ya. Multi time frame di sini nanti kita pelajari namanya tick chart, baru dijabarin lagi ya. Sebelum kita masuk ke tick chartnya, sebenarnya apa sih analisa multi time frame ya? Kayaknya pernah dengar ya. Mungkin sih kalau teman-teman yang biasa bertransaksi di pasar forex mungkin udah biasa ya, karena di pasar forex itu sangat-sangat liquid ya, sehingga biasanya orang mungkin analisnya di H4 atau bisa juga menganalisnya di M15 ya. Nah, di sini sebenarnya balik lagi, apa sih multi time frame analisa itu? Analisa multi time frame adalah proses menganalisa sebuah pair atau stok ya dengan melihat beberapa tren yang ada dalam beberapa time frame. Jadi poinnya tetap kita melihat tren ya, dan melihat besaran trennya. Ya, yang kita tahu di teori Dow juga dijelaskan bahwa yang namanya tren itu kan ada tren major, ada tren secondary, ada tren minor. Nah, kalau di saham kita kan biasanya analisa itu pakai daily ya. Mungkin daily itu mencerminkan tren-tren secondary atau tren majornya. Nah, untuk memaksimalkan teman-teman bisa melihat tren minornya, maka dibutuhkanlah yang namanya tick chart. Nah, tick chart itu apa sih? Tick chart itu adalah time frame terkecil ya. Jadi sebelum kita masuk itu, time frame itu apa? Time frame adalah besaran chart dalam satu candle observasi. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan time frame monthly, jadi satu candle itu mencerminkan 1 bulan transaksi ya. Misalkan weekly, satu candle itu mencerminkan 1 minggu transaksi, begitu seterusnya ya. Dan di bawah daily itu ada namanya intraday. Ya, intraday itu tadi yang Project sempat singgung, ada namanya 4 jaman, ada 1 jaman, terus juga ada menitan, 15 menit, 30 menit, 1 menit, dan sejenisnya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu tick chart ya. Tick chart itu adalah time frame terkecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tick chart itu adalah time frame terkecil dari sebuah time frame evaluasi ya. Jadi
Kalau tadi kita misalkan bilang H4, M15, 1 jam dan sejenisnya itu menggunakan candle ya. Kalau tick chart ini menggunakan line chart ya. Kenapa? Karena berbeda dengan pendekatan chart lainnya, tick chart ini menggunakan line sebagai metode plottingnya karena disebabkan tick chart itu terbentuk ya. Jadi tick chart itu terbentuk dari detakan transaksi. Ya, detakan transaksi atau biasa disebut dengan frekuensi. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah saham, misalkan oke deh, saham hari ini saham A, frekuensi transaksinya tuh ada 700.000. Nah, berarti di dalam chart di dalam chart tersebut ada 700.000 tick ya, atau 700.000 detakan. Nah, jadi untuk karena 1 detak itu 1 tick, maka tidak bisa menggunakan yang namanya candle. Kalau candle kan ada open, high, low, close. Minimal itu 1 menit ya, karena 1 menit transaksi dihitung. Nah, dan di sini menggunakan line chart ya. Jadi 1 detak itu 1 tick dan plottingnya menggunakan line. Nah, balik lagi, kenapa sih Project milihnya menggunakan tick chart? Padahal kan di luar sana ada time frame 1 jam, 4 jam dan sejenisnya. Nah, alasan utamanya ya karena di IHSG atau di Indonesia ya time frame di bawah daily itu kurang liquid ya, sehingga ketika teman-teman observasi maka biasanya akan ada lompatan-lompatan harga yang nggak jelas, terus juga ada harga yang nggak liquid dan sejenisnya. Jadi intinya alasan kenapa Project menggunakan tick chart ini view-nya lebih jelas dan lebih lebih valid ya. Teman-teman bisa melihat sebuah tick chart itu lebih enak ketimbang kalau teman-teman menggunakan menitan yang lainnya, menitan 1 jam dan sejenisnya ya. Mungkin kalau di IHSG masih liquid, tapi kalau di saham-saham tertentu ya, apalagi kalau teman-teman mainnya saham second liner atau saham lapis legit ya atau gorengan ya, nah itu teman-teman akan melihat sebuah time frame menitan yang enggak liquid atau kurang enak dilihat. Nah, karena yang namanya analisa itu butuh juga visual, maka tick chart lah sebagai pilihan atau pedoman yang baik menurut Project untuk dianalisa atau lebih mudah dianalisa. Nah, balik lagi ya, full day tick chart, kalau teman-teman melihat di gambar di sini, ini kan full day tick chart ya, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, full day tick chart ini membentuk sebuah 1 candle daily ya. Jadi kalau teman-teman tadi bilang, teman-teman tadi sempat dengar 1 bulan itu terdiri dari 1 candle monthly itu terdiri dari transaksi 1 bulan. Nah, kalau sehari tick chart ini itu membentuk 1 candle daily ya. Jadi teman-teman bisa melihat dengan mudah hari itu pergerakannya seperti apa, euforia seperti apa dan sejenisnya. Nah, dari tick chart sebenarnya Project di tick chart itu apa sih yang kita lihat ya? Pola apa sih yang kita pantau? Sebenarnya apa aja sih yang bisa dianalisa di tick chart ya? Karena base-nya tick chart ini adalah 1 hari, nggak disambung dengan hari-hari berikutnya, maka psikologisnya akan lebih nampak ya. Jadi kalau teman-teman lihat psikologis tick chart itu akan lebih enak dilihat karena ya kita observasi hanya pada hari tersebut aja. Nah, salah satu pola yang dapat kita lihat di tick chart ya tentunya adalah pola pembentukan tren ya. Ada higher high, ada higher low, ya ada low high, mungkin dia trennya sideways, mungkin trennya uptrend, mungkin trennya downtrend. Ya, jadi ketika kita biasanya melihat tren itu menggunakan chart daily, kita tarik-tarik garis, kita menggunakan EMA mungkin. Nah, di sini kita hanya menggunakan visual ya, teman-teman, atau teman-teman patokin ya mana puncak, mana lembah pada hari tersebut ya di dalam time frame tick chart. Nah, selain pola tersebut, kita juga bisa melihat yang namanya supply demand area ya. Supply demand itu sebenarnya sama aja kayak support resisten, cuman bedanya kalau support resisten itu simpelnya, kalau support resisten kita lihat harga terendah, harga tertinggi itu support resisten. Kalau supply demand area biasanya ya saham itu nggak selamanya trending ya. Biasanya saham itu nggak selamanya trending. Jadi nggak setiap saat misalkan oh ini saham trending nih naik terus, enggak. Ya biasanya saham itu membentuk pola-pola bar.
Ya, barcode itu maksudnya biasanya cuma bergerak di ada yang buang kiri, makan kanan, buang kiri, makan kanan. Berarti dia akan bergerak di harga itu aja. Misalkan kayak contoh hari ini itu, let's say kita anggap aja ada Sido ya. Sido itu range-nya 770 sampai 780 ya, geraknya di situ aja. Nah, ketika kita melihat polanya, oh polanya ternyata dia hanya bergerak sideways aja ya. Berarti belum ada supply dan demand yang dominan ya. Karena kalau kita bicara supply demand yang dominan, kalau supply dominan berarti harganya bergerak turun, kalau demand yang dominan berarti harganya akan bergerak naik ya. Nah, dari supply demand ini sebenarnya tick chart juga biasa Project gunakan untuk intraday trading template ya. Jadi selain teman-teman bisa memaksimalkan entry point ya, selain teman-teman bisa memaksimalkan misalkan oke, Project gue udah analisa nih, saya udah lihat misalkan hari ini kemarin itu Telkom tuh ngebentuk bullish Angelfin ya, dan ternyata hari ini ya misalkan ya, ini contoh aja, kemarin skenario-nya udah oke banget nih, kemarin skenario udah oke banget. Nah hari ini ketika teman-teman observasi ya, teman-teman nggak bisa langsung main hajar-hajar aja. Kenapa? Karena pasti ada tekanan jual, tekanan beli, dan ternyata memang kalau teman-teman lihat di tick chart nanti akan tercermin ya, nanti ada di contoh-contohnya ya. Nah, jadi balik lagi ya, selain teman-teman untuk memaksimalkan entry point ya, teman-teman juga dapat menggunakan tick chart sebagai intraday trading strategi ya. Nah, di sini Project lampirin trader view ya, ini based on MNC ya, ini juga request dari Project pribadi. Di trader view ini teman-teman dapat melihat dalam satu kesatuan analisa ya, teman-teman bisa melihat order book, di mana di order book teman-teman bisa melihat supply demand-nya, terus juga di market profile ini sebaran harganya, oh dia ternyata bergeraknya turun tapi lebih banyak terjadi transaksi di harga atas. Nah di sini kan mencerminkan bahwa ya mungkin transaksi sudah terjadi lebih besar di atas, berarti ini kecenderungan supply yang dominan kayak gitu. Terus juga ada power buy sell. Power buy sell ini adalah cerminan dari haki tapi diplot pada time frame per setengah jam ya. Jadi per setengah jam kita lihat nih supply demand-nya lebih dominan supply apa lebih dominan demand-nya gitu loh. Kalau lebih dominan demand berarti kita bisa melihat apakah kita memiliki celah di jam tersebut untuk kita riding the wave ya, atau riding the trend ya. Jadi intinya nyopet lah, istilah slangnya tuh nyopet atau scalping ya. Itu ada itu, terus juga ada trade down. Nah, trade down di sini lebih enak dilihat, kenapa? Karena ada pembedanya, ada buyer dan seller ya. Jadi kalau misalkan terjadi transaksi di HK, maka itu buyernya ada tulisan BO, terjadi transaksi di HQ ada tulisannya SB ya, sell at bid, buy at offer. Dan tick chart dan daily. Jadi ini sebenarnya time frame template yang biasa Project ajarkan juga ketika teman-teman ingin bertransaksi intraday atau scalping. Ya, jadi balik lagi, selain teman-teman bisa memaksimalkan entry point ya, teman-teman juga dapat bertransaksi intraday ya. Jadi untuk melihat psikologis pada hari tersebut. Nah, selain sebenarnya di mana aja sih teman-teman bisa mendapatkan tick chart ya? Ini ada beberapa tools ya yang untuk tools apa namanya? Tools yang mobile device, teman-teman bisa mendapatkan tick chart ini di RTI dan juga di Sahamology Apps ya. Ini juga apps yang Project kembangkan ya. Di situ juga ada tick chart, cuman bedanya tidak seliquid yang di RTI ya, karena keterbatasan data ini masih beta ya. Kalau RTI kan udah real time banget, kalau di apps Sahamology itu kita masih delay 2-3 menit karena ada aturan dan segala macam yang membuat kita tidak bisa memberikan datanya se-real time RTI gitu. Tapi at least teman-teman juga bisa melihat polanya kurang lebih sama seperti si RTI ya. Selain itu juga di sekuritas teman-teman juga dapat menemukan tick chart ini ada di sekuritas tadi, motion trade yang sempat Project mention di awal, dan juga di Indo Premier ya. Di sekuritas-sekuritas lain ada juga, tapi banyak yang tidak terlalu maksimal tick chart-nya ya. Seperti HODS itu tick chart-nya kurang bagus. Kalau selain itu tuh yang bagus tuh ada Universal Broker, terus juga ada JUC Sekuritas. Nah, itu beberapa sekuritas yang teman-teman bisa
cari tick chart-nya ya. Enaknya di tick chart ini teman-teman bisa multi chart ya. Kalau di iPod itu teman-teman bisa memantau lebih dari 5 chart dalam sekaligus observasi. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa saham atau beberapa tren dari saham tersebut sekaligus gitu. Nah, ya tadi udah dari situ kita langsung ke study case aja ya, contoh case. Nah, di sini ada beberapa contoh case ketika teman-teman bisa lebih maksimal harusnya kalau teman-teman mengerti tick chart ya. Contoh pertama itu ini kemarin ya, di perdagangan kemarin ada saham AMRT ya. Jadi AMRT itu kita observasinya yang ini ya. Ini kelihatan nggak ininya project, panahnya project. Jadi di candle yang hijau gede pertama itu AMRT terkonfirmasi break resisten, AMRT itu breakout MA20 ya. Di sini breakout MA20 dan MA7 dan juga dia belum golden cross sih, tapi ini udah breakout ya. Dan misalkan sebelumnya teman-teman oke deh gue pengen beli AMRT, ketika ngelihat tick chartnya di pagi hari itu pergerakannya langsung naik zeret gitu loh. Nah, kalau teman-teman mengerti tick chart, teman-teman akan lebih waspada atau bisa menunggu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak ngerti tick chart ya, atau teman-teman tidak melihat time frame yang lebih pendeknya, teman-teman akan terkena resiko penurunan yang cukup dalam ya. Dan kalau teman-teman mungkin psikologisnya kurang bagus juga, mungkin teman-teman akan berpikir, kayaknya cut loss dulu deh, toh juga kemarin udah naik tinggi, ngeri juga. Nah, dan ternyata kalau di sini teman-teman perhatiin polanya setelah dia turun naik sideways. Nah, ini yang project bilang supply demand area ya. Jadi dia membentuk barcode dan di sini dia dominan break di setelah 1960 ya. Ini kalau teman-teman lihat di MNC ya, di MNC itu lebih enaknya kalau dia itu ada volumenya ya. Kalau teman-teman lihat di MNC itu ada volumenya ketika terjadi dia break. Nih ada spike. Ini kayak contoh Telkom. Kemarin kan teman-teman melihat Telkom itu bentuk polanya bullish engulfing. Ketika besokannya dia langsung turun dalam nih. Ya kan, turun dalam, naik, turun ya, naik dikit, turun. Ini udah ngebentuk tren turun. Ya. Karena euforia pagi, teman-teman mungkin mungkin bisa aja kalau teman-teman yang biasa beli merah ya masih pede. Cuman kan nampak kalau belum share ya, sebentar. Nah, ini ya, sorry. Nah, ini contohnya Telkom ya, pada hari ini ya. Kemarin itu Telkom membentuk pola bullish engulfing ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada candle merah, dia trennya turun minor, candle merah, terus dimakan candle hijau. Berarti kan ini reversal pattern ya. Oke deh, gue pede nih besok Telkom pasti naik gitu loh. Ternyata pas di pagi hari dia tertekan, bahkan opennya sempat di atas ya, lastnya 46, opennya 4560. Sorry, dia opennya bahkan sempat di bawah gitu loh. Ya, opennya sempat di bawah. Ya, ini close-nya di 4550, sempat open di atas ya, tapi dia langsung bergerak ke bawah. Di sini kan sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ini ada pola downtrend kecil di sini. Naik, turun, ada high lebih rendah, ada low lebih rendah dari low sebelumnya. Berarti kan ini udah bisa dibilang, ini di pagi hari euforianya cenderung turun gitu loh. Supply-nya cenderung tinggi. Kalau teman-teman perhatiin di sini juga sebenarnya supply-nya tinggi nih. Di pagi hari 47% lawan 53%. Berarti kan oke lah, kita nggak usah terlalu maksain dulu untuk buying ya. Setelah beberapa lama dia ngebentuk barcode. Nah, di sini baru supply demand bermain ya. Dan ternyata di jam 11-an ya, di jam 11 di daerah sini baru ada buyer yang masuk nih. Walaupun seller juga kuat, baru trennya bergerak menguat. Nah, kalau di sini kan kalau teman-teman mengerti tick chart, teman-teman setidaknya bisa beli ketika dia break resisten 4570 ya. Walaupun oke lah kalau gua dapat di 4460 sebenarnya lebih enak atau 4480. Cuman problemnya di sini trennya masih bergerak turun gitu loh. Kalau teman-teman melihat saham trennya turun ya nggak bijak untuk melakukan eksekusi. Ya, lebih bijak ketika trennya sudah terbentuk. Ya, jadi balik lagi ke slide. Ya, jadi di sini awalnya itu dia naik, turun, ini berarti kan dia masih sideways, ada low, high,
lower low tapi belum punya lower high ya. Di sini bergerak sideways, terus juga di sini ada break nih. Break ini kan sudah bisa dibilang high, low, high, higher low, higher high. Di sini teman-teman bisa breakout buy di 1960 ya. Ketika teman-teman melihat polanya di multi time frame di tick chart ini, teman-teman bisa melihat di mana trennya berlanjut ya. Karena kan kita berharap trennya berlanjut ya. Selanjutnya di sini ada BRPT ya. BRPT di skenario kemarin ini Project bikin slide-nya kemarin ya. BRPT ini ada spekulatif buy nih, dia ngebentuk pola doji di candle setelah candle bearish tebel ya. Nah, besokannya sempat menguat tapi 970 di break. Kalau teman-teman lihat 970 di break ya berarti kan ini skenario udah fail ya. Skenario sebenarnya udah cenderung sellernya dominan ya. Sellernya cenderung dominan dan dia bergerak sideways di bawah. Berarti kan kalau teman-teman melihat polanya oke ini low, high, lower low, ini kan sudah mencerminkan pola turun, maka sinyal ini teman-teman bisa dihindari gitu loh. Ya, dan ternyata memang hari ini BRPT itu bergerak cukup dalam ya, tertekan cukup dalam. Nah, di sini apakah kita bisa langsung spekulatif ya, misalkan oke deh, gue nggak masalah deh BRPT turun, gue bakal tunggu di 900 ya. Setelah kita lihat di tick chart-nya atau di multi time frame-nya, ternyata trennya pun masih bergerak turun ya. Masih bergerak turun, belum ada indikasi pembalikan tren. Nah, ini berarti mencerminkan bahwa ya oke lah gitu loh. Berarti BRPT memang turunnya belum bisa dispekulasiin. Turunnya belum bisa menangkap pisau jatuh. Nah, ini yang Project tadi bilang menangkap pisau jatuh ya. Kalau teman-teman mungkin melihat di sini ada sedikit support nih. Nampak ada support yang cukup berarti di sini di 900 mungkin bisa spekulatif. Tapi ketika teman-teman melihat di pola di tick chart-nya, ini dia masih polanya turun. Berarti interest beli pun belum ada, tekanan jual masih cukup tinggi gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini lebih banyak case aja ya, karena sebenarnya pada dasarnya analisa tick chart ini sama persis dengan analisa swing trading ya, di mana teman-teman melihat pola high, low, pola trend, tapi teman-teman mungkin nggak bisa narik garis atau sejenisnya ya. Teman-teman hanya melihat di mana resistennya, di mana supportnya dan sejenisnya. Gitu. Selanjutnya nih TAPG ya. Kalau kita lihat TAPG ini kan sebenarnya ada sinyal ya. Kalau ini Project contohnya screeningnya pakai MA7, yang biru MA7, yang coklat atau yang oranye itu MA20 ya. Di sini dia breakout MA20, breakout MA7 ada sinyal panah. Di sini apakah bisa langsung kita respon sinyal panahnya? Ternyata besokannya dia opennya langsung turun dan bergerak sideways ya. Kalau bicara bergerak sideways berarti kan belum ada pergerakan yang dominan baik seller maupun buyer gitu loh. Supply atau demand belum ada yang dominan. Berarti apa? Berarti kita masih bisa menunggu lebih dalam lagi ya. At least kita mungkin masih bisa nunggu di support 675-an ya. Dan kalau hari ini sih dilihat TAPG kayak gimana ya harga arahnya ya TAPG. Nah, hari ini baru direspon naik ya ternyata ya. Berarti sinyal kemarin itu baru direspon naik hari ini gitu loh. Berarti kalau kita lihat di sini kan polanya baru terbentuk naiknya di hari ini. Nah, tadi yang Project bilang, Project telat beli gimana sih untuk menghindari telat beli? Nah, ini contoh Ken ya. Ken, ketika Ken misalkan dilihat ini tutupannya 498, candlenya 488 nih, candlenya belum Project update ya. Nah, di candle Ken kemarin itu dia tutupannya kan sempurna kan. Nah, jadi di sinyal ini ya kita responnya oke deh, di sini dia lagi trending, lagi turun. Ini kalau kita beli di sini, breakout buy di sini gitu loh. Ketika trennya terbentuk, ini kan pola 1 2 3 ya kan naik. Nah, ini kita bisa breakout buy di sini. Ketika sudah di sini, apakah masih bijak beli? Menurut Project sih enggak gitu loh. Atau teman-teman bisa buy and weakness. Buy and weakness-nya dengan catatan high yang ini jangan di break.
Kalau high ini di break berarti penurunannya cukup dalam, ya. Sellernya cukup dominan. Jadi di sini, ya, ini teman-teman bisa beli lagi, dan breakout ini teman-teman bisa beli lagi gitu loh. Jadi bicara telat nggak, bisa aja nggak telat gitu loh. Kenapa? Karena selama pola trennya masih terbentuk, high-nya masih membentuk new high, low-nya belum break support sebelumnya, masih aman, ya. Contoh lagi ya, mungkin study case langsung aja di hari ini, mau contoh sama apa? BP ya, ini ada yang nanya BP coba. Nah, BP itu kemarin-kemarin kan memang belum ada sinyal pembelian gitu loh. Belum ada sinyal pembelian, dan dilihat hari ini juga masih bergerak yang belum memiliki tren ya. Jadi ya udah gitu loh, nggak usah terlalu dipaksain ya. Jadi balik lagi ya, di sini Project menekankan bahwa tick chart ini untuk meningkatkan kepedean teman-teman untuk entry ya, dengan catatan kemarin teman-teman sudah membuat PR ya, sudah membuat skenario, misalkan kayak tadi Project bilang contoh saham Telkom ya, yang ternyata baru melanjutkan penguatan ya, dengan melanjutkan penguatan di area sini gitu loh. Gitu. Ya. Selanjutnya hari ini apalagi nih yang naik, contoh Pegas ya, Pegas. Nah, kalau di Pegas ya, Pegas ini kondisinya misalkan ikan dari pagi kan dia langsung trending set naik. Ketika harga sudah bergerak di atas ya, tadi ya selama high-nya di break ya, mungkin bisa aja teman-teman beli ya. Di sini kan high-nya sempat di break cuman gagal ya. Oke lah, nggak masalah. Yang penting ketika teman-teman break di sini ya, trennya masih bergerak sideways. Jadi kalau dibilang di sini Pegas masih bijak nggak beli ya, selama trennya belum membentuk tren sebaliknya, sebenarnya sih masih bijak ya, dengan kondisi pola trennya masih naik. Cuman di sini pola trennya sempat ngebentuk ada break supportnya di 1695, cuman tutupannya masih tetap di 1700. Jadi masih oke-oke aja. Nah, untuk tanya jawab tadi sempat Project nanya, ada yang nanya plus minusnya di tick chart itu seperti apa Project ya. Sebenarnya minusnya teman-teman akan lebih menunggu ya, ketimbang yang hajar HKH aja ya, yang langsung HKH aja. Karena pada dasarnya kalau teman-teman langsung HK aja, teman-teman melihatnya supply demand-nya di sini gitu loh. Jadi memang lebih enak tick chart ini digabungin dengan tape reading lainnya ya, seperti misalkan apa namanya ini bid offer, terus juga seperti power buy sell, ada atau market profile, atau juga haki di sini ya. Jadi lebih enak kalau dipakai semuanya template. Kalau teman-teman melihat polanya aja ya, teman-teman akan cenderung lebih telat ya, tapi yang namanya time frame tick chart ini karena time frame terkecil, maka memang tingkat spekulatifnya semakin tinggi gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang ada yang bertanya, Project langsung jawab aja ya. Berarti baiknya kita entry ketika ada tanda-tanda breakout dari sideways intraday-nya ya Pak. Bisa dibantu Pak di MACD tadi bagaimana lihatnya akan breakout, indikator apa yang dipakai. Nah, ya benar ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih menunggu, lebih terkonfirmasi di tick chart-nya, teman-teman cari pola yang ngebentuk pola N ya, atau pola uptrend ya. Ada low, high, higher low, higher high. Nah, belinya di mana? Belinya ketika high sebelumnya di break. Nah, tanda-tanda yang bagus adalah ketika high-nya belum di break, offer-nya itu tebel. Misalkan kan di sini high-nya tuh di 715 ya. Nah, sebelum di break 715-nya itu tebel banget. 715-nya itu tebal banget. Nah, ketika 715-nya di break, mau nggak mau kan ada spike ya, atau bisa dibilang breakout with volume, lebih terkonfirmasi gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya, untuk melihat indikasinya seperti apa. Kalau merah tapi buy offer-nya tinggi gimana bro? Buy offer-nya tinggi tapi merah, tetap ya, yang dilihat pertama itu tren ya. Kalau teman-teman bicara teknikal, teman-teman yang dilihat pertama itu adalah pergerakan trennya. Kalau power buy sell dan market profile ini kan turunan dari market strength ya, untuk mengkonfirmasi saja. Jadi sifatnya mengkonfirmasi arah ya, bukan dibalik ya. Teman-teman melihat volumenya dulu baru melihat trennya ya.
Kecuali kalau dia bergeraknya barcode. Kalau teman-teman lihat barcode, lihat buyer-nya dominan, tiba-tiba ya baru teman-teman bisa eksekusi ya. Cara buka tiket di iPod gimana Bro Jack? Kalau di iPod itu teman-teman cari aja di market analisa real time chart ya. Setting, samping setting ada market analisa real time chart ya. BMTR sepertinya bagus. Oke, coba kita lihat BMTR. Nah, BMTR itu kan kemarin bullish ya, dan ternyata pagi ini langsung bergerak turun. Nah, ketika bergerak turun berarti kan teman-teman nggak bijak untuk langsung HK kan. Lebih enak kalau trennya minimal mandek dulu ya, atau minimal dia jadi sideways dulu, atau sudah membentuk pola sebaliknya. Kalau ini kan polanya masih high, low, lower high, lower low. Nah, kalau dia ngebentuknya udah misalkan ini kan udah mulai sideways nih ya, cuman pergerakannya kan nggak banyak ya. Misalkan di sini low, high, higher low, higher high. Nah, pas break ini teman-teman bisa berspekulasi atau langsung entry aja kayak gitu. Kalau naik turunnya ekstrim seperti apa Bro Jack? Kita coba lihat SEMA. Nah, kalau SEMA ini kan sebenarnya entry point-nya di sini nih. Di sini dia masih sideways, di sini dia break naik, turun, naik lagi break di sini. Ini entry point-nya. Kalau udah di sini ya selama dia masih break high masih aman. Jadi belinya itu ketika break high. Ya. Kalau teman-teman udah ketinggalan ya biarin dia sideways dulu. Tadi kan Bro Jack sempat bilang di awal jangan sampai beli ketinggian gitu loh. Nah, indikator beli ketinggian itu teman-teman pasti belinya di nanggung-nanggung ya. Trennya sudah terbentuk, dia lagi trending, teman-teman hajar. Nah, lebih bijak kalau dia ngebentuk weakness dulu, jadi lagi naik, turun bentar, naik lagi, high-nya di break, teman-teman boleh new entry ya, atau bisa dibilang breakout buy. Nah, terkait jualan ya balik lagi tergantung skenario besar teman-teman. Tapi kalau memang skenario intraday ya teman-teman mau nggak mau melihat supply demand di sini. Ya nggak bisa melihat ini aja karena ini bakal bergerak cepat, teman-teman akan ketinggalan gitu. Itu kan dari aplikasi MNC Project. Kalau di aplikasi universal seperti ITI gimana? Tolong kasih study case-nya. Sama persis ya. Sebenarnya sama persis, tinggal cuman problemnya kalau di universal broker itu dia nggak ada volume aja, cuman polanya sama ya. Kalau project kebetulan universal lagi nggak ada ya. Nah ini project kasih contoh RTA ya. Misalkan SEMA. Nah jadi kan SEMA itu awalnya bergerak sideways, naik dikit turun sideways lagi, tapi sudah membentuk high yang lebih rendah. Low yang lebih rendah. Nah ketika high-nya di break di area di jam-jam udah mau jam 12 udah tutup ya ini marketnya ya. Nah, di sini baru dominan nih. Ya, dia itu baru ada buyer jam 11 lewat ya. Jam 11 sampai 11.30 baru ada buyer yang 12 ribuan ya. Awalnya 800, 140 baru jam 10.30 nih mulainya. Ada 9 ribuan baru dia bergerak dominan ya naik. Gitu. Jadi ini mesti mantau tiket terus ya Project. Yes, mau nggak mau sih. Karena kalau Project sih sebenarnya bukan mantau tiket terus. Jadi misalkan nih ya Project bikin skenario. Udah bikin skenario nih, misalkan nih Project hari ini analisa, misalkan ini Project analisa apa ya hari ini? Goto. Nah, oke deh, Goto ternyata kepentok resisten ya. Atau kemarin Project berspekulasi kalau Goto itu breakout buy. Downtrend line gitu kan. Project cek nih Goto hari ini. Nah, pas dilihat Goto itu polanya low, high, higher low, tapi dia nggak mampu break higher high gitu loh. Nah, jadi sebelum high high-nya di break ya Project nggak beli gitu. Jadi belinya kapan? Belinya ketika 344 di break. Gitu. Cara mengawal saham yang sudah break ATH gimana ya Project? Sahamnya apa tuh? Project untuk swing trading apakah perlu memakai tick chart? Tick chart itu digunakan ketika teman-teman mau entry ya. Skenario tetap swing, tapi pas entry teman-teman lihat tick chart dulu karena ini analisa multi time frame ya. Jadi kita melihat time frame kecilnya dulu. Karena time frame tick chart ini adalah supply demand yang real yang terjadi pada hari tersebut. Ya, kalau kemarin kan udah tutup tuh, teman-teman lihat oke, skenario oke, pesimis, optimis nih.
naik nih, naik ya, all in. Pas lihat besoknya ternyata psikologisnya turun dulu gitu loh. Trennya belum berlanjut. Nah, teman-teman bisa ambil nafas terlebih dahulu, atau setidaknya teman-teman bisa aja nggak jadi beli gitu loh. Kayak contoh Goto nih. Goto kan breakout buy. Nah, pas pembentukan trennya dia sempat menguat, turun lagi, nguat 344-nya nggak mau di break, ya kan? Dan dia bergerak kembali bergerak sideways, berarti skenario breakout buy si Goto fail karena di intraday-nya pun dia tidak bergerak uptrend. Kurang lebih seperti itu ya. Semakin kecil time frame, semakin besar juga noise-nya. Yes, untuk mengekspresi hal demikian bagaimana? Karena saya melihat seperti agak melelahkan dalam pengaplikasian di live market. Nah, memang problemnya semakin kecil time frame itu semakin banyak noise. Makanya Project terangkan bahwa mau nggak mau teman-teman, jadi nih, enaknya melihat tick chart itu teman-teman langsung tempelin banyak chart di satu workspace ya. Kalau ini kan cuma satu nih mentoknya. Kalau di iPod itu bisa banyak. Jadi teman-teman bisa plot beberapa tick chart. Jadi teman-teman lihat, oke, ini saham ini naiknya langsung naik tinggi gitu loh, melemah dikit. Nah, teman-teman sambil melihat order book-nya. Makanya Project tadi bilang lebih enak sih psikologisnya kebaca kalau teman-teman bisa melihat semua ini secara sekaligus. Gitu. Ya, cuman balik lagi, ini kan memang analisa multi time frame ya. Kenapa Project bilang pakai tick chart lebih enak? Karena tick chart itu lebih visualnya lebih enak ketimbang teman-teman menggunakan H4 atau M15, karena ya problemnya di H4 M15 itu pasti ada candle yang bentuknya apa namanya, nggak ada buntut atas, nggak ada buntut bawah. Jadi dia benar-benar kayak candle kalau saham digocap, nah kayak gitu tuh, garis doang. Nah itu akan apa ya istilahnya, polanya tuh akan nggak terlalu enak dilihat. Nah jadi kalau lebih enak dilihat visualnya tuh di tick chart gitu. Itu alasan utamanya sih. Project kalau di tick chart breakout dengan spike terus breakout buy, kalau ternyata turun SL-nya di mana? SL-nya teman-teman bisa aja di low, di higher low yang terbentuk, misalkan contoh Goto. Ya, kalau teman-teman bicara intraday, tapi ingat ya, kalau bicara SL-nya di mana, belinya breakout buy intraday ya, teman-teman berarti skenario intraday. Kalau tadi kan Project bilang skenario utamanya itu tetap swing atau apapun skenario yang teman-teman bikin, nah pas teman-teman mau entry gunakan intraday gitu loh. Kalau stop loss ya tetap stop loss yang teman-teman bikin gitu. Cuman kalau misalkan memang intraday yang teman-teman maksud, contoh Goto 344 di breakout buy, stop loss-nya di mana? Di high low terdekat di 336. 336 di break ke bawah, mau nggak mau teman-teman buang di 334 gitu. Di channel Project pernah bilang tunggu pijakan dulu, itu maksudnya gimana? Nah, itu maksudnya ketika saham lagi trending naik ya dan lagi weakness turun. Nah, weakness turun itu kan cari pijakan dulu. Pijakan itu ngelihatnya di bid over ya. Biasanya ada bid tebel sebagai pijakan, dia ngebentuk higher low. Kalau nggak ada bid yang tebel, dia terus turun ngebentuk same low, berarti kan trennya masih bergerak sideways. Contohnya apa ya hari ini ya? Coba teman-teman cari cara ngawal saham break ATH. Ini buat scalping ya, bro. Sebenarnya nggak harus scalping ya. Tadi Project bilang juga nggak harus scalping, cuman memang intraday ini lebih sering digunakan untuk scalping. Kalau Project pribadi, Project ngajarin scalping, tapi Project itu swing trading, tapi cara masuknya scalping ya. Karena ada beberapa kondisi ketika di time frame scalping itu nggak eksekusi gitu loh. Jadi fail gitu. Apakah berlaku untuk bow juga? Bisa ya. Oh, berarti tick chart itu sinyal tren kecil untuk membentuk tren besar gitu. Berarti yes. Ya, jadi multi time frame ya, namanya multi time frame. Jadi kalau kita bicara minor itu kan tren kecil. Nah, di tick chart ini tren kecilnya paling kecilnya gitu loh, yang ngebentuk pola yang bagus gitu loh. Yang untuk membentuk pola minor yang di daily. Karena kan satu time frame satu tick chart daily ini ya, satu sehari tick chart ini itu membentuk satu candle daily. Berarti kalau orang-orang scalping lebih efektif dari big over kah? Kayaknya kalau lihat tick chart nggak kekejar. Sebenarnya
bukan nggak kekejar ya, mungkin memang mau nggak mau teman-teman harus evaluasi satu ini ya, dan mau nggak mau teman-teman harus ngelihat apa namanya sekuritasnya mungkin beberapa menit ya untuk observasi. Izin minta analisa project KLBF gimana dari sudut pandang project. Nah ini contoh ya KLBF nih. Nah untuk KLBF kan kemarin dia ngebentuk pola shadow atas yang panjang kan, bisa dibilang ya mungkin ngebentuk hammer kebalik lah ya. Nah pas hari ini dia langsung bergerak turun, berarti kan ya udah jelas mengkonfirmasi bahwa kemarin itu adalah resisten atau seller yang dominan gitu loh. Dan hari ini ya ternyata membentuk pola turun, ini high 1640, low-nya di 1615, high-nya 1630, ini lower high-nya dia close-nya di lower low 1610. Berarti project sekarang KLBF apakah sudah boleh spekulatif ya kan? Karena kita bilangnya oh mungkin aja di sini ada support ya, misal ya, mungkin aja di sini ada support. Boleh nggak spekulatif ya? Jawabannya belum, karena di tick chart-nya aja yang time frame paling kecil belum membentuk pola reversal gitu. Ya, jadi kayak contoh lagi misalkan Arto. Nah, Arto kan kemarin dia kementok Fibo 50 ya. Jadi enggak kepentok Fibo 50 ya, mendekati Fibo 50. Kemarin Arto mendekati Fibo 50 dan hari ini bergerak menguat dan ada pola uptrend. Cuman problemnya closingnya aja, ini close-nya di bawah ya. Jadi kalau kita bicara pagi ini ya polanya sudah mulai mencerminkan pola reversal. Walaupun di intraday. Jadi di time frame paling kecilnya trennya sudah memberitahu bahwa trennya udah uptrend gitu loh. Boleh nggak spekulatif project? Boleh. Karena kalau di sini kan dia turun, ini kan berarti lower low, dan hari ini dia ngebentuk high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini low-nya sama gitu loh, masih same low. Berarti at least ini masih dibilang polanya uptrend ya, dengan tinggal catatannya dia semoga aja besok nggak break 1950. Itu untuk tren terkecilnya. Bedanya tick chart dengan time frame 1 menit, kalau 1 menit itu pasti bentuknya tetap candle ya. Kalau time frame 1 menit bentuknya tetap candle. Kalau time frame tick chart itu bentuknya line chart ya. Nah, ini bentuknya line chart. Jadi satu detakan tick itu mencerminkan satu frekuensi gitu loh. Kalau 1 menit itu berarti dalam 1 menit observasi atau 1 menit candle, high-nya di mana, low-nya di mana, close-nya di mana, open-nya di mana. Sehingga bentuk candle-nya tuh nggak rapi gitu, nggak jelas. Mungkin kalau teman-teman mau enak dibentuk yang namanya line ya. Cuman problemnya kan dia sempat naik tinggi, sempat turun rendah gitu loh. Jadi high sama low di 1 menit itu nggak ke-record. Kalau di tick chart high sama low itu sempat ke-record gitu loh. Itu bedanya. Ya, misalkan nih dalam 1 menit dia sempat naik ke 510, sempat turun ke 498. Closingnya dalam 1 menit di 500. Kalau di 1 menit teman-teman ganti line, dia yang kebaca cuma 500-nya aja. Tapi kalau di tick chart dia kelihatan sempat ke 510, sempat ke 498 kayak gitu. Ya, jadi supply demand-nya tuh atau lompatan harganya tuh lebih nampak gitu loh. Bedanya dengan candle daily, candle menitan gitu. Project tadi di import menunya apa? Carinya di market analyze real time chart ya. Nanti muncul langsung IHSG real time chart paling bawah ya. Kedua paling bawah. Paling bawah tuh order tracking, di atasnya ada real time chart, nanti muncul komposit. Project perbandingan 1, oke ya, ini project bandingin ya. Ini project bandingin time frame 1 menit dengan 1 menit. Nah, ini Arto 1 menit ya. Arto 1 menit. Ya, kurang lebih sih sama ya. Nih, cuman kan bentuknya itu ada yang shadow doang, ada yang apa gitu loh. Kalau teman-teman ganti line, nah ya ganti line ya kurang lebih sama sih, cuman ya lebih enak. Nah ini nih ganti line kan yang low ini nggak kebaca nih 9.600, di sini nggak ada nih, dia harusnya kan ada 9.600.
Di sini dia kebaca sempat 9.600. Ya kurang lebih sih sama dengan 1 menit, cuman problemnya kan nggak semua orang punya data menitan ya. Ini juga problemnya kalau di trader view dan investing itu 1 menitnya makin nggak liquid lagi ya, karena data mereka tuh lagging ya. Gitu. Beyond apaan ya? Beyond ya? Kalau di OILT Mirai tick chartnya nggak ada memang. Ya, di Mirai emang nggak ada. Data AMI dari mana Pak? Nah itu problemnya. Kalau ini kan Project kebetulan ada datanya tuh 1 menitan sampai time frame 1 menitan. Bahkan kalau Project sih punya data sampai time frame tikan ya, 200 tick, 10 tick dan segala macam. Cuman kan nggak semua orang punya data yang sama dengan Project. Nah untuk menyamakan data ya, maka Project ajarin pakai tick chart. Di JUC ada AMI? Iya bisa tuh, JUC juga ada AMI tuh. Ajarin cara baca bid offer kombinasi dengan tick chart Project. Mungkin di lain waktu ya untuk kombinasi bid offer dan tick chart. Karena hari ini Project hanya memberikan arahan buat teman-teman kalau teman-teman mau entry ya, apapun skenario setelah teman-teman semalam nih, teman-teman gambar, semalam teman-teman ngobrol sama orang, baca berita dan segala macam, udah optimis. Nah, sebaiknya teman-teman lihat tick chart-nya dulu untuk mengkonfirmasi apakah di time frame terkecilnya tren akan berlanjut gitu. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Karena itu aja sih materi dari Project. Project TBIG gimana? TBIG. Coba ya TBIG. Ya, mantap nih presentasinya. Nah, kalau TBIG kan masih pergerakannya masih sideways ya. Kalau kita lihat time frame sinyalnya juga kan kemarin nggak ada sinyal, nggak ada apa. Terus juga ini kita bisa lihat kan, oh ini apakah dia break support ya? Ternyata pergerakannya juga masih sideways. Jadi kalaupun teman-teman mau maksain buy on weakness atau spekulatif, ini kan dia close-nya di support nih. Mau spekulatif ya di tick chart pun masih sideways. Jadi teman-teman ya boleh aja spekulatif dengan catatan 2950 di break ya teman-teman cut loss mau nggak mau gitu loh. Karena kan ini skenario mungkin sideways kan. Karena kan ini ada mother candle-nya dengan low 2950. Di sini dia juga masih bergerak sideways dengan low-nya 2950. Kalau teman-teman mau bikin skenario, oh gue pengen skenario buy on weakness di 2950 atau spekulatif 2950 monggo. Karena time frame terkecilnya pun belum membentuk pola downtrend gitu. Time frame untuk trend, short time frame untuk risk management. Untuk risk management maksudnya gimana tuh? Time frame untuk trend, short time frame untuk risk management. Kalau terkait risk management sih masing-masing ya ke skenario teman-teman. Kalau misalkan teman-teman eksekusinya spekulatif ya mungkin teman-teman hanya mengalokasikan 10% dari alokasi dana. Kayak contoh nih KLBF, oh gue mau spekulatif nih. Misalkan alokasi dana teman-teman 100 juta, ya udah beli 10% dulu spekulatif. Nanti kalau ada high yang di break atau ada pola uptrend yang di break, teman-teman boleh nambah sampai nanti full 100%. Nah, ketika teman-teman udah nambah mau nggak mau kan supportnya harus dinaikin. Stop loss-nya kan harus dinaikin karena ada high yang sudah di break kayak gitu. Jadi bertahap. Karena tadi ya di tick chart ini adalah time frame terkecilnya gitu. Mana? Kalau saham third liner better lihat bid offer atau tick chart karena pergerakannya cepet banget. Coba mau contoh saham apa tuh yang katanya pergerakannya cepet banget? Hari ini saham gorengan yang naik apa ya? KRYA. Mau secepat apapun dia di tick chart pasti kelihatan di mana entry-nya gitu loh. Nah, ini kan low high sideways, high-nya di break. Kalau teman-teman telat beli di sini, pas dia lagi bergerak ini, jangan beli dulu. Karena kalau teman-teman beli di tengah-tengah ini yang Project bilang ada potensi teman-teman belinya telat, belinya ketinggian atau sejenisnya. Biarin dia naik ke pentok resisten, turun dulu, nemu pijakan, naik lagi, high-nya di break. Nah, kalau di sini kan teman-teman bisa nih breakout buy di 13 berapa nih? 138 kayaknya ya. 138 di break gitu loh.
Nah, 138 di break beli gitu, naik lagi, naik sampai sini turun, turun bentar ya, mungkin teman-teman mau TP terserah apa. Ini suka-suka aja gitu. Jadi intinya akan selalu kelihatan polanya mau saham gorengan atau saham apapun ya, karena pada dasarnya tick chart ini adalah time frame terkecilnya gitu. Jadi pasti kelihatan. Seringkali setelah breakout ke bawah, harga sahamnya di bawah naik lagi. Kalau seperti itu CL dulu ya Pak. Ketika dia breakout ke atas lagi bisa masuk lagi. Nah, perkara CL dulu ya Pak. Kalau teman-teman skenarionya kalau teman-teman strateginya intraday, ya mau nggak mau teman-teman memang money management atau stop loss-nya juga tetap stop loss intraday. Tapi balik lagi, kalau teman-teman misalkan skenario besar ya atau skenario swing, nggak perlu teman-teman maksain langsung pola trennya nggak jadi naik, stop loss dulu, nggak perlu. At least teman-teman sudah maksimal entry-nya dulu gitu loh, karena kan stop loss-nya tetap stop loss yang besar. Tapi kalau bicara scalping ya mau nggak mau teman-teman belinya, misalkan tadi belinya breakout di sini, stop loss-nya di mana ya? Stop loss-nya di low yang ini, jangan pakai low yang ini atau low yang ini lagi. Karena kalau teman-teman maksain pakai low yang ini, skenario pun udah beda gitu loh. Ya, ini polanya udah beda lagi gitu loh. Ya, misalkan nih di sini nih dia naik dikit turun, gagal nih, low ini di break, berarti kan udah mulai sideways. Ya udah cut loss aja. Gitu. Kalau mau lihat tick chart 2-3 hari sebelumnya bisa nggak project? Bisa aja, tapi nggak guna ya, karena eksekusinya hari ini ya. Tick chart sebelumnya sudah ngebentuk candle, jadi teman-teman baca pola candle-nya aja. Nggak perlu baca pola candle di hari-hari sebelumnya. Gitu. Karena kan tadi memaksimalkan entry, kita nggak perlu melihat tick chart yang sebelumnya karena psikologis tick chart yang hari ini yang perlu kita faktor. Ya, jadi nggak perlu tick chart lampau yang teman-teman faktor. Gitu. Gimana? Ada lagi mau nanya? Rame juga ya. Gimana kita analisa upside setelah kita entry? Riding aja, ikutin aja selama high-nya masih ngebentuk high, dia low, high lagi, low-nya di break, mungkin teman-teman bisa cut profit. Tapi kalau misalkan high, ya ikutin aja terus. All time motion gerak tick chart-nya nge-lag atau lancar. Kalau di Mirai jangan pakai Mirai kalau tick chart ya. Tick chart itu paling enak pakai MNC, pakai iPod, pakai juga Universal, JUC itu bagus. Kalau Mirai nggak bagus. Mirai itu buat HK-nya aja ya. Karena enak tuh speed ordernya. Di MNC juga ada speed order ya. Kalau untuk swing, hold-nya sampai mana ya? Tergantung skenario teman-teman. Misalkan nih MDKA, project MDKA kemarin itu gua ada pola reversal project. Nih, kemarin itu dia ada pola pantulan nih. Hari ini boleh beli nggak? Misalkan. Nah, kalau dilihat kan pagi dia langsung naik nih, gitu kan. Nah, ternyata tapi sesi selanjutnya dia bergerak turun. Berarti kan di sini ada sinyal bahwa dia nggak kuat lagi nih naik. Nah, teman-teman mau langsung cut juga boleh ya. Jadi yang tadinya skenario swing, pas dilihat intraday dia polanya kok jadi turun, teman-teman mau fail ya, atau teman-teman masih tetap pakai skenario support di 4150. At least teman-teman sudah beli di area yang cukup optimal ya. Di sini kan mau nggak mau breaknya di 4380 kan. Ya nggak masalah gitu loh. Cuman ketika teman-teman sudah melihat pola turun, teman-teman mau jual dulu ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan di tick chart tadi beli 4380, pas dilihat di sini udah bentuk pola downtrend, breaknya di 4360. Boleh nggak project gue jual dulu? Ya boleh aja. Tapi boleh nggak project gue tetap pakai skenario supportnya 4150? Boleh-boleh aja. Itu kan balik lagi ke skenario besarnya teman-teman seperti apa. Price pattern di tick chart, bro, boleh minta pendapatnya nggak? Reversal pattern bisa, tapi kalau kayak continuous pattern kayak triangle dan segala macam itu kurang valid ya. Kalau reversal pattern bisa, misalkan double bottom, double top, itu bisa kepake. Tapi kalau continuous kayak triangle, mungkin cut and handle, itu kurang ya, kurang kepake.
Itu kalau udah break ke atas tapi langsung turun lagi gimana project ya? Kalau misalkan nih, ini kan tadi kita naik tadi ya, turun biarin ketemu pijakan, naik lagi 4380 di break, beli. Ya. Project skenario-nya kan di sini kan reversal nih dengan stop loss 4150. Pas dia masih naik ya, pas dia turun di sini kan project kan kalau intraday beli 4380, stop loss-nya 430. Itu intraday. Break-nya di sini, ini fail. Nah, kalau yang swing-nya support-nya kan tetap pakai 4150. Jadi ya mau nggak mau ya udah di hold dulu, tapi dengan catatan di tren terkecilnya sudah ngasih tahu turun. Berarti masih ada kesempatan kita bisa beli lebih murah dulu. Jadi kalau tadi project beli 4380, di cut loss dulu 4340, selama masih di atas 4150 masih boleh beli nggak? Masih boleh beli gitu loh. Karena kan di sini ada pola reversal ya, walaupun intraday-nya sudah ngasih sinyal turun, berarti project bisa aja beli lebih murah. At least lebih murah dari 4380 dengan kita cut loss kan 40 poin saja gitu. Project katanya mau bahas komputer buat trading, kok bahas saham itu ntar malam ya di IG-nya Project ya. Ntar malam jam 8 ya. Ini kita belajar dulu bareng CSA Community. Oke, itu aja dari Project. Kalau dijawab terus nggak habis-habis. Ya nggak kelar ya. Thank you ya Project untuk paparannya di sini juga, semoga jadi wawasan yang lebih luas buat teman-teman sekalian. Dengan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat ya untuk di kehidupan sehari-hari. Nanti silakan join sama komunitasnya Project untuk sahamology, dan untuk materi jangan lupa teman-teman boleh diisi dulu ya itunya feedback yang ngisi feedback itu dapat sertifikat kehadiran sama di share materinya dari Project ya. Silakan kalau mau kontak, tadi udah ada ya kontaknya ya, kalau nanti mau nanya-nanya atau mau gabung sama komunitasnya bisa langsung aja ya. Saya kembalikan ke Ismi dulu. Terima kasih banyak Project atas pemaparan materinya dan juga Pak Arya yang telah memandu sesi pemaparan dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izin menginfokan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh CSA Community bekerja sama dengan Asosiasi Analis Efek Indonesia. Saat ini kami sedang mengadakan rangkaian kegiatan CSA Awards, yang salah satu kegiatannya merupakan unboxing emiten, yaitu talk show dan juga podcast bersama emiten yang membahas kinerja dan juga prospek emiten setiap Selasa Kamis. Selain itu, kami menyelenggarakan kegiatan CSA Research Competition yang merupakan lomba untuk membuat research paper bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan juga analis. Hadiahnya berupa uang tunai jutaan rupiah dan juga pelatihan serta uji kompetensi CSA. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat follow Instagram kami di @CSA_Awards. Baik, selanjutnya kita akan dokumentasi bersama ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, boleh menyalakan kameranya sebentar. Ya. Project mungkin boleh di take down dulu share screen-nya. Terima kasih banyak. Ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi ini, mungkin kita harus dokumentasi terlebih dahulu. Seperti biasa, kita gaya kompeten terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Boleh ditiru. Oke, baik. Saya pandu hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, untuk gaya keduanya, gaya cuan Bapak Ibu boleh? Satu, 2, 3. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mbak Ismi. Semuanya, usai sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun kesalahan lain yang sejujurnya hal tersebut di luar kesalahan saya. Atas nama CSA Institute, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan sore ini. Thanks untuk Project dan juga Pak Arya. Saya Rizka Ismi Khairiah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Ismi. Terima kasih Project, Pak Arya, Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk isi link feedback ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak, makasih Project. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya.